Oke teman-teman, di sini aku bakal tunjukin step caranya untuk mixing adonan donat ya. Jadi yang pertama ini udah aku siapin di dalam bowl yang besar. Jangan pakai baskom yang kecil, pakai yang besar ya kayak gini. Ini udah ada terigu, ada gula dan juga ada susu ya di sini. Lalu bakal aku masukin di sini ada ragi, ada baking powder dan juga ada essence ya, essence vanilla. Kalau misalnya mau bikin donatnya yang manis, essence vanillanya bisa yang manis, yang asin ya. Misalnya kasih topping tuna atau apa, itu si essence vanillanya di skip aja, jadi nggak usah dipakai ya. Tapi kalau misalnya bikin donat manis, pastiin pakai essence vanilla supaya wangi. Selanjutnya di sini aku punya cairan ya. Jadi cairan ini terdiri dari susu dan juga telur. Karena di sini aku pakai susu airnya ya. Boleh juga pakai air biasa juga nggak masalah sih. Ini dalam kondisi suhu yang dingin. Dinginnya itu dingin banget ya. Jadi kalau bisa masuk kulkas tuh udah sekitar 1 jam 2 jam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya adonan kita ini nggak gampang panas, nggak gampang over mixing. Soalnya kalau udah over mixing biasanya raginya nanti mati. Dan kita nggak mau raginya mati ya. Lagi kalau teman-teman pakainya itu adalah si mixer yang besar itu loh, apa ya namanya, planetary ataupun stand mixer, itu wajib banget pakai air yang dingin banget ya. Bahkan kalau bisa dicampur aja sama es batu itu nggak masalah sih, jadi ada es batunya. Apalagi kalau mixernya itu yang besar ya, yang kapasitasnya itu di atas 1 kilo, itu harus pakai es batu sih, nggak cuman cukup air dingin. Oke, kita mau masukkan si cairannya. Jadi teman-teman, cairan ini kadarnya segimana itu tuh sangat berpengaruh dengan tingkat kelembapan dari tepungnya. Nah, kayak di Indonesia tuh kan ada 2 musim ya, musim kemarau dan juga musim hujan. Saat musim kemarau biasanya itu tepung tuh jadi kering, kelembapannya tuh hilang. Jadi biasanya itu membutuhkan cairan lebih dari yang diresep. Nah, si cairannya itu bisa ditambahkan sedikit-sedikit aja, 1 sendok gitu ya, sampai adonannya itu seperti sesuai yang aku tunjukkan nanti di akhir video ya. Tapi kalaupun misalnya kita bikinnya di musim penghujan yang mana kelembapan tepung pasti naik ya, kita masukkannya itu makanya sedikit-sedikit. Jadi aku masukin cairannya itu nggak langsung semuanya dimasukin sesuai resep ya. Nih, aku sisakan aja segini, sekitaran ya berapa mili ini ya, sekitar 50-an mili atau 30-an mili lah. Ini sisakan, ini untuk jaga-jaga, takutnya si tepungnya itu dalam keadaan lembab ya, jadi nanti dia nggak terlalu lembek. Ya, ini kalau misalnya udah masuk si cairannya, udah masuk juga si bahan-bahan yang A-nya. Ini mau langsung aku mixer dengan kecepatan rendah aja ya. Mixernya nggak usah lama-lama, sekitar 1 menit aja cukup. 1-2 menit ya. Ini kalau misalnya kita udah mixer kurang lebih 1 menitan gini, tapi dia hanya terpisah-pisah ya si tepungnya. Kelihatan ya, ini aku udah cuci tangan, kelihatan nih. Tepungnya itu terpisah-pisah ya, dia nggak menyatu menjadi bola. Nah, berarti ini tandanya apa? Ini tandanya cairannya kurang. Ya, nih kalau misalnya terpisah-pisah kayak gini. Harusnya dia tuh bergumpal nih kayak gini. Ini bergumpal ya harusnya. Ini mau aku jadi mau tambahin lagi cairannya. Dikit-dikit aja, jangan semuanya langsung dimasukin, dikit-dikit. Setengahnya dulu, lalu kita mixer lagi. Bentar aja mixernya, sambil diputar ya mixernya kalau hand mixer. Nah, ini udah lumayan banyak yang menggumpal nih ya. Nih liatin ya, ini udah banyak yang menggumpal nih, ini menggumpal. Banyak yang menggumpal, hanya sedikit yang masih tercerai-berai. Ini berarti masih kurang cairannya ya, karena masih ada yang tercerai. Harusnya itu dia membentuknya tuh jadi kayak agak membola gitu loh teman-teman ya. Jadi kita masukin aja. Nah, jadi ini baru aku masukin ini semuanya sesuai dengan resep ya. Kalau misalnya nih baru 1 kali penambahan, yang tadi yang pertama aja ternyata dia udah membola, udah nggak usah ditambahin lagi. Jadi kita punya sisa cairannya itu sedikit ya. Jadi nggak perlu sesuai plek sama dengan resep. Ataupun udah habis nih si cairannya, udah dimasukin semua, tapi kok rasanya masih berpasir ya, rasanya masih belum bergumpal. Tambahkan lagi aja airnya, pakai sendok ya, 1 sendok. 1 sendok, di mixer lagi, masih kayak gitu 1 sendok lagi. Tapi jangan lama-lama di mixernya, sebentar aja, cukup sebentar aja. Nih, di mixernya sambil diputar ya, supaya tercampur bahannya.
Total mixer bahan A itu sampai dia menemukan cairan yang pas itu maksimal itu adalah 2 menit. Jadi kalau misalnya mixer yang di awal itu nggak boleh terlalu lama, maksimal cuma boleh 2 menit ya. Dan ini setelah aku masukin semua cairannya, liatin, dia akan menggumpal seperti ini. Nah ini tekstur yang kita inginkan, ini hal yang kita inginkan ya. Jadi dia adonannya tuh menyatu, nggak berbentuk pasir-pasir kayak gini tuh. Kan masih ada pasir-pasir, tapi ini nggak masalah karena cuma sedikit banget ya. Nih kan dia tuh, dia membola. Dan adonannya pun saat dipegang dia lembab, jadi nggak kering ya. Nah kalau misalnya udah bentuknya kayak gini, kita bisa langsung masukin si margarin butternya. Nih ya, aku masukin. Gunakan margarin yang suhu ruang ya. Kalau misalnya dia beku margarinnya, biasanya susah nyatunya, menyatunya susah. Jadi susah nanti dia kalis elastisnya. Kalau misalnya adonan itu kurang cairan, dia pasti susah banget untuk kalis, dia keras ya dan patah-patah gitu. Kalau misalnya kalis, dia pasti bakal elastis dan lentur. Ini kita akan mixer kurang lebih sekitaran, kalau aku pakai mixer yang aku ini, yang Signora ini, aku pakai sekitar 12-15 menit. Teman-teman itu maksimal mixer itu cuman boleh 18 menit ya. Lebih dari 18 menit biasanya sih overmix biasanya. Kecuali kalau misalnya menggunakan planetary mixer. Planetary mixer itu kalau misalnya kapasitasnya teman-teman sekitar tepungnya 2 kilo atau 3 kilo, itu sekitaran ya 20 menit sampai 30 menitan biasa kalis ya. Itulah kenapa kalau yang planetary wajib banget pakai es batu supaya dia adonannya nggak panas, karena kan lama ya di mixernya. Ini akan aku mixer dengan kecepatan rendah sampai sedang ya. Oh iya, saat mixer, kita mixernya itu ikutin aja arah si mixernya kemana ya. Kalau misalnya pakai hand mixer ya, ini kalau pakai hand mixer. Kalau misalnya pakai stand mixer sama planetary mah beda lagi. Ini kalau pakai hand mixer, ikutin aja arah mau hand mixernya kemana. Jadi jangan dipaksa-paksa ya. Jadi kita ikutin alur dia supaya apa? Supaya gearnya gak gampang rusak si gear ininya nih. Takutnya nanti gampang rusak si gearnya ya kalau misalnya dipaksain. Nih dia maunya kemana, ya udah ikutin gitu. Kalau cairannya apa sih biasanya 10 menit, 12 menit, 15 menit juga udah kalis banget. Jadi kalau misalnya nggak kalis-kalis berarti ya tandanya cairannya kurang. Oke, ini sekitaran tadi 12 menitan. Enggak deh, kayaknya 10 menit deh. 10 menit sampai, ya 10 sampai 12 menit lah, nggak sampai 15 menit. Ini udah kalis elastis apa belum, kita akan cek. Nih, cara ngeceknya gimana? Gampang banget. Ya, cirinya itu adalah kita ambil sedikit si adonannya. Lalu kita cek ya. Nih, kalau misalnya window pane-nya udah muncul, berarti dia udah kalis elastis. Nih, tapi dia masih robek-robek ya. Ini berarti belum. Tuh masih udah ada tapi dia masih robek-robek pinggirnya dan masih sekitar kiranya belum halus tuh adonannya ya. Ini bakal aku mixer lagi sekitar ya 2 menitan lagi lah. Oke, ini udah aku mixer lagi 2 menitan. Tuh, ini jauh lebih halus dibandingkan yang sebelum 2 menit tadi. Ini aku mau cek dulu apakah dia sudah kalis elastis ataukah belum ya. Nih, saat diambil itu adonannya tuh rasanya seperti lengket ya. Tuh liatin, dia lengket. Nih, cirinya itu emang lengket tapi di tangan nggak nempel. Nah itu salah satu ciri kalis elastis. Cuman kita cek juga nih, caranya itu dengan cara dilebarkan seperti ini. Nih ya, kita lebarkan. Nih, kalau misalnya dia sudah terbentuk window pane seperti ini, no, asal sudah terbentuk window pane seperti ini, pinggir-pinggirnya robek sedikit gak masalah sih. Nih, asal dia udah bisa tuh ya. Nih, kalau udah kayak gini, ini udah. Tandanya itu selanjutnya itu adalah si adonannya itu, ya, dia tuh lengket, lengket teman-teman ya, kayak lengket. Nih, bisa dilihat ya. Saat kalian pegang kayak gini, tekan, diangkat itu kayak lengket tuh. Dia nggak langsung lepas.
Nah, tapi di tangan itu nggak ada sisa lengketannya sama sekali ya. Tuh, langsung lepas. Di bowlnya juga bersih. Tuh. Walaupun saat diangkat si adonan tuh kayak ada tarikan gini. Saat diangkat tapi dia bowlnya bersih. Ya, ini tandanya dia sudah lentur ya. Kalau misalnya si adonannya ini nggak lengket, dia tuh dipegang juga keras gitu ya, nggak lembek kayak gini, berarti itu kurang air. Ya, kalau harusnya tuh kayak gini. Tuh, dan dia nggak putus-putus, nggak gampang putus. Kita tarik tuh, dia nggak gampang putus. Kalau kurang air pasti dia langsung putus. Karena dia nggak elastis ya jadinya tuh. Ini tuh elastis tuh. Ya. Oke ya, mudah-mudahan paham gimana kadarnya kalau misalnya si hasil akhir dari adonannya yang bagus tuh seperti apa nih. Saat ditekan, nih ditekan ya sampai jari aku putih tuh. Sampai kuku aku putih karena ditekannya kuat. Tuh, mau ditekan sekuat apapun dia nggak akan nempel. Ya, itu berarti tandanya kalis elastis ini berarti udah siap masuk ke fase looping dan fase-fase selanjutnya.